Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman seagama ataupun sebangsa dan setanah air, kita akan menanggapi ataupun mengkoreksi candaannya temannya Bang Sule itu pelawak, sebagaimana video berikut. Kita tonton dulu, simak dulu videonya bagaimana, dan bagaimana model candaan seperti itu, perspektif kitab kuning, perspektif hukum ahkam dalam syariah Islam yang dipelajari oleh para santri di pondok pesantren utamanya di Nusantara ini. Kita ikuti videonya. Miras eta teh minuman Rasulullah cocok. Miras eta teh minuman Rasulullah cocok. Mantan suami Natalie Holscher yakni Sule bakal dipolisikan Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212. Laporan ini imbas dari keterkaitan Sule saat ikut tertawa mendengar candaan miras adalah minumannya Rasulullah. Diketahui saat itu rekan Sule, Budi Dalton, menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah di dalam YouTube channelnya. Atas pernyataannya ini, Budi Dalton telah dilaporkan lebih dulu atas tuduhan tindakan penodaan agama lewat informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Maka di situ dengan mengatakan bahwa Homer minumannya Rasulullah, itu terdapat pertama adalah ada katakanlah ucapan yang yadullu ala istihanatin aw istighfafin. Terdapat ucapan yang menunjukkan pada menghina ataupun menganggap remeh terhadap Rasulullah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengatakan Homer adalah minumannya Rasulullah. Yang kedua, itu juga merupakan ucapan yang yadullu ala istihanatin aw istighfafin bidinihi ataupun billahi ataupun kepada sesuatu min ahkamihi. Dengan mengatakan khomer minumannya Rasulullah itu kan berarti khomer halal, sedangkan dalam syariah Islam, dalam syariah Quran dan As-Sunnah, khomer itu diharamkan untuk dikonsumsi, diminum. Maka bagaimana ini menurut kitab kuning? Saya akan baca kitab Is'anur Rafiq yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i. Matan ini yang mensyarahi matan Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Yang mensyarahi Sulamut Taufiq karyanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, wafarallahu lahuma wil muslimin, amin. Di sini ditulis oleh beliau Is'anur Rafiq, ya, dalam kitab Is'anur Rafiq, wa hasilu aktsari dzalikal ibarat. Setelah panjang lebar membahas pelanggaran lisan, di sini disimpulkan yarju ila anna kulla aqdin au fi'lin au qaulin, sesungguhnya setiap transaksi ataupun perbuatan, au qaulin ataupun ucapan, yadullu ala istihanatin, yang dari sisi zahirnya transaksi, perbuatan ataupun ucapan tersebut menunjukkan atas istihanah, menghina, au istighfafin ataupun menganggap remeh. Menghina kepada siapa? Billahi pertama, misalnya menghina kepada Allah. Au bisyai'in min kutubihi, atau menghina terhadap salah satu dari beberapa kitab Allah. Au bi ahadin min anbiya'ihi, atau menghina terhadap salah satu dari beberapa nabinya Allah. Ya, seperti tadi mengatakan Homer minumnya Rasulullah, itu kan menghina kemaksumannya Rasulullah, kan, kemaksumannya Nabiullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ila angkol au malaikatihi, ataupun menghina ataupun meremehkan salah satu dari malaikat Allah, au bisyai'in min sya'airihi, menghina simbol-simbol daripada agama Allah, alamatu dinihi, menghina Ka'bah, menghina masjid itu. Au ma'alimi dinihi, ataupun menghina simbol-simbol agama. Au bisyai'in min ahkami, atau menghina hukum-hukum Allah, menganggap remeh hukum-hukum Allah. Seperti khamr itu kan haram, diharamkan dalam hukum Allah. Ternyata di situ dinyatakan minumannya Rasulullah, seolah-olah ia itu menyatakan halal. Au bisyai'in min wa'dihi, ataupun menghina meremehkan salah satu daripada janji baik Allah kepada orang yang taat. Au min wa'idihi, ataupun menghina meremehkan ancaman Allah terhadap hamba yang kufur ataupun maksiat. Maka model-model transaksi, perbuatan penghinaan, perbuatan ataupun ucapan yang menunjukkan atas istihanah dan istighfaf tersebut adalah kufrun, adalah kufur, praktek kufur. Artinya ya dia keluar dari Islam, ya harus bersyahadah lagi lah, na'udzubillah. Ai in qasada qailu dzalik al-istighfaf awil istihza bidzalika. Perbuatan itu ataupun ucapan itu masuk kategori kufur apabila yang mengucapkan itu ada niatan ataupun kehendak istighfaf ataupun istihza, menghina dan meremehkan apa yang dimaksud tadi. Ada niatan, tujuan, jadi bukan hanya dari sisi zahirnya saja ucapannya menghina, tapi memang apabila ada tujuan dalam hati, maka di situ praktek kufur. Au maksiyatun muharramatun syadidatut tahrim illam yaqsid bidzalika. Kalau tidak ada tujuan menghina, maka di situ maksiat, tergolong masuk kategori maksiat. Jadi ya berhati-hatilah. Hukum melawaknya gimana? Bercanda melawak itu tidak dilarang oleh agama, asal jangan berdusta. Dalam Sunan Abu Daud itu disebutkan ada satu mutun ataupun matan hadis yang diambil dari hadisnya Bahs bin Hakim yang menceritakan hadis. Ia mendapatkan hadis ini dari ayahnya dari kakeknya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata kakeknya Bahs, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wailul lillazi yuhaddisu fayakdzibuh, celaka bagi orang yang berbicara yang kemudian dia berdusta. Tujuannya lihat hakabihil qaumu, agar dengan omongan dustanya itu orang yang ada di depannya tertawa. Maka wailul lahu, celaka bagi ia, celaka bagi dia. Jadi melawak itu boleh asal jangan berdusta. Kalau berdusta, wailul lilladzina yuhaddisu fayakdzibu liyadhaka bil qaumu wailul lahu, celaka. Ini sabda Nabi nih dalam Sunan Abi Daud. Jadi berhati-hatilah. Semoga ya, tapi alangkah baiknya Bang Sule dengan teman-temannya itu minta maaf lah. Pertama istighfar, minta maaf kepada Allah, kepada Rasulullah, dan minta maaf kepada ahli waris para nabi, yaitu para ulama, dan juga kepada umat Islam, biar ya siapa tahu nanti dapat ampunan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.